Sudah 2 hari ini kami menginap di rumah kakek, dan sedikit demi sedikit kondisi kakek mulai membaik. Dan sudah 2 hari ini juga kami menunggu kedatangan Bibi Anti. Jangankan datang, memberi kabar pun tidak. Beberapa kali paman dan keluarga menghubunginya, tetapi handphonenya sama sekali tidak aktif dan selalu di luar jangkauan. Rudi, kemana sebenarnya istrimu? Janjinya datang, tetapi belum datang-datang juga. Ditelepon malah handphonenya tidak aktif. Ucap kakek saat kami sekeluarga duduk di ruang tamu. Aku juga tidak tahu, ayah. Sebelum kami datang kemari, dia sempat bilang kalau dia akan menyusul bersama Tio kemari. Tapi sampai saat ini belum juga datang. Beberapa kali aku mengirim pesan untuknya, tetapi tidak dibalas sama sekali. Balas paman Rudi sambil menyeruput kopi. Anak itu sepertinya sudah lupa kalau di sini ada keluarganya yang selalu menunggu kedatangannya. Sudah 2 kali lebaran, dia tidak datang. Sesibuk itukah dia di kota? Ucap kakekku lagi, dan kini dengan wajah lesu. Jangan berprasangka seburuk seperti itu. Mungkin Anti benar-benar sibuk jadi dia tidak sempat kemari. Rinto yakin bila Anti sudah tidak sibuk, pasti dia akan kemari menjenguk ayah. Balas ayahku yang saat itu duduk di samping ibuku. Sesibuk-sibuknya seorang anak, dia tidak akan pernah melupakan orang tuanya. Sudahlah, tidak baik berpikiran yang bukan-bukan. Rinto, tolong temani Rudi ke kebun untuk mengambil pisang dan beberapa buah-buahan untuk mereka bawa pulang besok ke kota. Ucap nenekku sambil mengusap punggung kakek. Saya pun mengangguk pelan. Baiklah, Dona, apa kamu mau ikut bersama kami ke kebun? Tanya ayahku padaku sambil berdiri. Iya, Dona ikut. Dona juga ingin melihat hewan peliharaan ayah di sana. Balasku ikut berdiri. Selain sebagai pegawai negeri sipil, ayah juga bertani dan beternak. Ayah memelihara beberapa kambing dan ayam di kebun. Ada sebuah rumah panggung yang sengaja ayah dirikan di sana untuk menaungi hewan peliharaannya itu. Tidak berselang lama kemudian, kami bertiga pun menuju ke arah kebun dengan berjalan kaki karena jarak dari kebun dan rumah kami tidaklah begitu jauh. Aku langsung ke pondok untuk memberi makan beberapa kambing yang sengaja ayah kandang agar tidak merusak tanaman petani lain. Si Manis, si Imut, dan si Cantik, itulah nama yang aku beri pada kambing peliharaan ayah untuk membedakan satu dengan yang lain. Aku memberi rumput hijau satu persatu kambing dalam kandang, kemudian mengisi tempayan dengan air. Dona, coba lihat pisang yang paman bawa ini. Besar bukan? Tidak sama dengan pisang yang kebanyakan dijual di kota. Ucap paman Rudi yang menurunkan satu tandang pisang dari atas bahunya. Betul, ayah benar-benar pandai merawat tanaman pisangnya, sehingga buahnya bisa sebesar itu. Balasku. Apapun yang kita kerjakan harus kita tekuni, karena setiap usaha tidak akan mengkhianati hasil. Lihatlah, nangka dan durian ini pun buahnya juga besar-besar, karena merawatnya seperti ayah merawat kamu saat kamu masih kecil. Ayah ikut tersenyum dan meletakkan 2 buah nangka dan durian di atas meja kecil. Ayah ini bisa saja. Lasku malu-malu. Setelah semua urusan kami selesai di kebun, kami pun kembali sama seperti tadi, berjalan kaki. Setibanya di rumah, ayah dan paman menyimpan buah-buahan langsung ke atas mobil. Jangan sampai kelupaan saat kami pulang besok. Tidak terasa malam pun kembali menjemput. Selepas makan malam, kami sebentar berkumpul di ruang tamu, sekedar ngobrol sambil bercanda ria. Hujan yang turun membuat mata kami mulai mengantuk. Satu persatu, kami pun segera masuk ke dalam kamar masing-masing untuk menyambut datangnya pagi.
Pagi diiringi oleh hujan gerimis, membuat keluargaku was-was akan kepulangan kami kembali ke kota. Kalian hati-hati, jalan pasti sangat licin dan becek, apalagi hujan semalam yang cukup deras, ditambah gerimis pagi ini. Apa tidak sebaiknya kalian tinggal beberapa hari lagi? Tunggu cuaca benar-benar membaik, baru kalian pulang. Ucap kakekku yang terlihat sangat khawatir akan kepulangan kami. Sebenarnya, Rudi juga ingin seperti itu, tetapi besok Rudi harus masuk kantor. Banyak pasien Rudi pasti sudah menunggu Rudi di rumah sakit. Apalagi Dona, juga sebentar lagi ujian. Bila kami masih tinggal, dia pasti terlambat mengikuti pelajaran. Balas paman Rudi mengikat terpal bagian belakang mobil untuk melindungi perlengkapan kami dari guyuran air hujan. Betul ke? Apa yang dikatakan paman? Dona sebentar lagi ujian dan Dona hanya mengambil izin 3 hari dari kepala sekolah. Baiklah, kalau niat kalian sudah full untuk pulang, kami hanya bisa berdoa semoga kalian tiba di rumah dengan selamat tanpa kekurangan sedikit pun. Amin. Amin, ucap kami serentak. Setelah obrolan singkat itu, kami pun segera pamit dan masuk ke dalam mobil. Sedikit demi sedikit, mobil kami melaju meninggalkan rumah sederhana milik kakek. Sama seperti saat kami datang ke desaku, jalan masih terlihat becek, berlumpur dan juga licin. Beberapa kali kami turun dari atas mobil untuk menjanggal ban dengan batu atau menimbun jalan yang berlubang. Sesekali, Paman Rudi menyuruhku untuk istirahat agar aku tidak kelelahan, tetapi aku tetap saja membantunya agar perjalanan kami lancar dan cepat tiba di rumah dengan selamat. Akhirnya, kita bisa juga melewati rintangan ini. Aku sungguh bangga padamu, Dona. Tidak salah kiranya jika Paman memilihmu menjadi bidadari surgaku. Paman Rudi mengusap rambut panjangku dengan sangat lembut sambil menjalankan kendaraannya. Kami tiba di rumah pukul 5 sore. Sebelum kami masuk ke dalam rumah, Paman Rudi mengeluarkan handphonenya dari dalam saku celananya. Paman mau menghubungi calon mertua Paman, ucap pria yang bergelar dokter itu sambil tersenyum padaku. Aku tahu siapa orang yang dimaksudnya itu. Siapa lagi kalau bukan Rinto, ayahku. Tanpa kami sadari, Bibi Anti sedari tadi berdiri di depan pintu dan samar-samar mendengarkan ucapan Paman Rudi. Calon mertua? Apa Mama tidak salah dengar? Bibi Anti mendekati kami. Mama sudah salah dengar. Papa tadi bilang kalau Papa ingin menelpon mertua Papa untuk memberi kabar pada mereka kalau kami sudah tiba dengan selamat. Kalau tidak percaya, coba tanya Dona. Paman Rudi mencoba berkilah agar Bibi Anti tidak curiga padanya. Kenapa Mama tidak ke sana? Ayah dan Ibu merindukanmu. Mereka selalu menanyakan kabarmu, tanya Paman Rudi mengalihkan pembicaraan. Mama sibuk, lagian Mama menemani Tio ke sekolah, balas Bibi Anti, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Paman Rudi hanya menggelengkan kepalanya. Dia tahu kalau apa yang dikatakan Bi Anti itu tidak sesuai dengan kenyataan. Soalnya, sebelum kami pulang, Paman sudah menghubungi Tio putranya dan menanyakan apa ibunya datang menjenguknya, tetapi nyatanya tidak. Anti benar-benar sudah berubah. Salahkah aku bila aku mencari penggantinya? Ucap Paman Rudi, lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Ternyata, benar apa kata Paman Rudi. Bibi Anti benar-benar sudah berubah. Dia sudah tidak peduli lagi padanya, bahkan pada keluarganya sendiri. Tapi itu masalah mereka. Aku tidak boleh ikut campur karena itu memang bukan urusanku. Aku pun melangkah masuk ke dalam rumah untuk membersihkan diri. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara memberi like, komen, share, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini berkembang dan sang penulis lebih bersemangat menulis. Terima kasih.